Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Restika Esa Fitri dengan NPM 1917021040 dari jurusan Biologi Universitas Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa peralatan yang digunakan dalam penelitian ekologi. So, check this out. Alat yang pertama adalah turbidimeter. Turbidimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air. Penggunaan turbidimeter didasarkan pada perbandingan konsentrasi partikel terlarut dan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh benda. Partikel terlarut menyebabkan intensitas cahaya berkurang. Turbidimeter digunakan dengan cara mengkalibrasi turbidimeter selama 1 hari menggunakan air jernih atau aqueous hingga menunjukkan angka 0 pada display. Setelah dikalibrasi, turbidimeter dapat digunakan secara langsung pada sampel yang akan digunakan. Hasil pengukuran dengan turbidimeter dinyatakan dalam miligram per liter dan derajat Celcius. Alat yang kedua adalah teropong. Teropong merupakan alat yang digunakan untuk melihat atau meneropong objek atau benda dari jauh. Objek atau benda tersebut kemudian disajikan dalam bentuk bayangan yang tidak terbalik di dalam lensa okuler. Teropong digunakan dengan cara mengeluarkan teropong dari tempatnya, kemudian membuka bagian penutup lensa okulernya. Setelah itu, teropong didekatkan ke mata dan ditentukan jarak yang akan diambil untuk mendeteksi keberadaan benda atau objek tersebut dengan cara menggerakkan bukaan sudut horizontal pada teropong. Setelah itu, kecerahan teropong ditentukan agar benda yang dilihat lebih spesifik. Gambar teropong dapat dilihat pada gambar berikut. Alat yang ketiga adalah diometer. Diometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah oksigen terlarut di dalam air. Oksigen merupakan unsur kimiawi yang tidak bercampur dengan air. Sumber utama oksigen di dalam perairan berasal dari atmosfer dan hasil fotosintesis tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air. Penggunaan diometer dibagi menjadi 2 macam, yaitu pada perairan dangkal dan perairan dalam. Pada perairan dangkal, diometer digunakan dengan cara memasukkan bagian hand probe ke dalam air secara langsung. Sedangkan pada perairan dalam, sampel air dimasukkan ke dalam botol sampler, kemudian diometer dimasukkan ke dalam sampel tersebut. Alat yang keempat adalah plankton net horizontal. Plankton net horizontal merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi sebaran plankton di perairan secara horizontal. Prinsip kerja alat ini adalah dengan cara mengambil sampel di dalam perairan menggunakan plankton net horizontal. Cara kerjanya yaitu meletakkan plankton net horizontal pada satu titik, kemudian ditarik menggunakan perahu ke titik yang lain pada jarak dan waktu tertentu. Gambar plankton net horizontal dapat dilihat pada gambar berikut ini. Alat yang kelima adalah soil tester. Soil tester merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pH dan kelembaban tanah. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi kadar OH- atau H+ di dalam tanah yang akan digunakan dalam pengukuran pH dan konsentrasi air di dalam tanah yang akan digunakan dalam pengukuran kelembaban. Alat ini digunakan dengan cara memasukkan bagian ujung yang runcing ke dalam tanah hingga benar-benar tenggelam dan dibiarkan beberapa saat. Setelah beberapa saat, alat ini akan menunjukkan pH tanah tersebut. Sedangkan dalam pengukuran kelembaban, alat ini perlu ditekan bagian tombol pada samping soil tester dan dibiarkan beberapa saat. Setelah itu, kadar kelembaban tanah akan ditunjukkan dalam persentase. Alat yang keenam adalah pH meter. pH meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar pH tanah. Alat ini memiliki konsep atau prinsip yang sama dengan soil tester, yaitu dengan cara mendeteksi kadar H+ atau OH- di dalam tanah.
Tetapi alat ini tidak mampu mendeteksi kadar kelembaban tanah seperti soil tester. Alat ini juga memiliki cara kerja yang sama dengan soil tester, yaitu dengan cara menancapkan alat ini ke dalam tanah hingga benar-benar tenggelam, kemudian dibiarkan beberapa saat. Setelah beberapa saat, alat ini akan menunjukkan skala pH dari tanah tersebut. Gambar pH meter dapat ditunjukkan seperti gambar berikut. Alat yang ketujuh adalah luxmeter. Luxmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada tempat-tempat tertentu. Alat ini biasanya digunakan dalam penelitian-penelitian yang membutuhkan intensitas cahaya. Misalnya, penelitian terkait keanekaragaman jenis suatu lokasi atau tempat. Penggunaan luxmeter dilakukan dengan cara menekan tombol range pada luxmeter yang akan menunjukkan kisaran pengukuran. Kisaran pengukuran pada luxmeter ada 3 jenis, yaitu 2000 lux, 20.000 lux, dan 50.000 lux. Hasil pengukuran dari luxmeter nantinya akan dikalikan dengan hasil range tersebut. Misalnya, range 0 sampai 1999 akan dikalikan dengan 1 lux, range 2000 sampai 9999 akan dikalikan dengan 10 lux, dan range 20.000 sampai 50.000 akan dikalikan dengan 100 lux. Alat yang ke-8 adalah anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Penggunaan alat ini didasarkan pada gerakan atau perpindahan massa udara secara horizontal akibat adanya tekanan udara yang berbeda-beda antara lokasi satu dengan lokasi lainnya. Penggunaan anemometer juga terbilang mudah karena cukup dengan menekan tombol on-off untuk mengaktifkan, kemudian memilih mode yang akan digunakan dalam pengukuran, lalu tekan tombol hold untuk menunjukkan hasil pengukuran menggunakan anemometer. Alat yang ke-9 adalah altimeter. Altimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian benda atau tempat pada tingkat yang tetap. Kinerja altimeter didasarkan pada prinsip tekanan udara atau barometrik, yaitu setiap tempat atau lokasi memiliki lapisan udara dan tekanan yang berbeda-beda. Cara penggunaan altimeter yaitu dengan cara meletakkan altimeter pada tempat atau benda yang ingin diuji tingginya dan dibiarkan beberapa saat hingga altimeter menunjukkan skala atau angka yang menunjukkan seberapa tinggi benda atau lokasi tersebut. Selain itu, altimeter juga dapat digunakan untuk mendeteksi cuaca pada malam hari. Altimeter sebaiknya tidak dibawa di dalam ransel ketika mendaki atau berpergian ke gunung sebab akan mengganggu prinsip kerja dari altimeter tersebut. Gambar altimeter dapat dilihat pada slide berikut ini. Alat yang ke-10 adalah GPS. GPS merupakan alat yang digunakan untuk menandakan atau mendeteksi lokasi atau tempat. GPS merupakan bentuk modern dari kompas. GPS memiliki kemampuan mendeteksi lokasi yang lebih akurat sebab didukung oleh 28 satelit yang mengorbit bumi secara internasional. Ketepatan pengukuran dan pendeteksian menggunakan GPS juga didukung oleh adanya 3 gelombang, yaitu longitude, gelombang latitude, dan gelombang altitude, serta dilengkapi dengan waktu. Penggunaan GPS juga bisa dikatakan cukup mudah sebab cukup dengan cara menghidupkan tombol on off pada bagian GPS, kemudian memilih mode yang akan kita gunakan pada GPS tersebut. Misalnya tinggal mencari lokasi atau menandakan lokasi yang belum terdeteksi oleh GPS sebelumnya. Alat yang ke-11 adalah jala surber. Jala surber merupakan alat yang digunakan untuk mencuplik bentos di perairan lautik. Jala surber memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan jaring pada umumnya, yaitu dengan cara diletakkan pada aliran sungai yang memiliki arus dan diletakkan dengan
melawan arus agar bentos-bentos yang meletak pada batu dapat masuk ke dalam jaring surber setelah dipijak-pijak menggunakan kaki pada sekitar jaring surber tersebut. Alat yang terakhir yang akan saya bahas adalah flowmeter. Flowmeter merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur derasnya aliran arus pada suatu perairan. Alat ini bekerja setelah air memasuki turbin atau kincir dalam flowmeter, kemudian sensor mendeteksi kecepatan aliran arus tersebut. Cara penggunaan alat ini yaitu dengan cara meletakkan flowmeter pada suatu arus perairan, kemudian sensor pada flowmeter akan mendeteksi arus tersebut dan dinyatakan dalam meter kubik per detik. Sekian penjelasan saya terkait peralatan-peralatan yang digunakan dalam penelitian ekologi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.